Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu, kesempatan bagi kami. Kembali kami akan membaca firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami mengenai buah roh kesetiaan. Berkati kami saat ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi siswa-siswi SMP Penuai yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kembali kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan mengenai buah roh kesetiaan. Ya, kita sekarang belajar bagaimana kata setia itu, apa yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan kita itu adalah Allah yang setia, maka Tuhan rindu kita juga menjadi anak-anak yang setia. Lawan katanya setia apa? Siapa yang tahu? Lawan kata setia ya khianat, berkhianat, ya. Setia sangat bertolak belakang dengan berkhianat. Tapi Allah kita ingin kita menjadi orang-orang, anak-anak yang setia, ya. Mari kita lihat apa kata firman Tuhan dengan kata setia ini di dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-25. Saksi yang setia menyelamatkan hidup, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah pengkhianat. Nah, firman Tuhan sudah tulis bahwa saksi yang setia menyelamatkan hidup. Jadi ketika manusia ingin kehidupan, ya, ketika manusia ingin sesuatu yang baik, ya, suatu pengharapan, ya, suatu keselamatan, maka kita harus benar-benar belajar tentang kata setia ini. Di firman Tuhan dikatakan saksi yang setia. Kita harus menjadi saksi yang setia, yang menyelamatkan hidup. Jadi kalau kita menjadi saksi yang setia, kita bisa menyelamatkan hidup kita sendiri, juga hidup orang lain. Banyak contoh di dalam firman Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab yang begitu setia, ya. Diceritakan di sini kesetiaannya kepada Tuhan juga dengan sesama. Di mana dia bekerja, dia setia kepada tuannya, ya. Setia kepada orang tua, banyak dikisahkan. Dan kita akan belajar saat ini yaitu satu tokoh Alkitab, ya, yang setia kepada mertuanya. Bayangkan, jarang-jarang ini anak-anak, ya, seseorang yang setia kepada mertuanya, ya. Dan Allah senang, Allah perhatikan orang ini, Allah berbelas kasihan kepada orang ini, ya. Nah, sifat orang setia itu ada. Sifat setia ini ada dalam tokoh Alkitab yang kita akan belajar saat ini. Dia seorang wanita, ya. Kalian pasti akan tahu kisah ini. Kalau kita pernah dengar, ya, di sekolah minggu atau di sekolah, mungkin kalian tahu tentang kisah ini, ya. Seorang yang bernama Naomi dan Elimelek, ya. Mereka ada di Bethlehem, tetapi saat itu di tanah Israel, di Bethlehem Yehuda, mengalami kelaparan, sehingga Naomi dan suaminya beserta dengan kedua anaknya Mahlon dan Kilion, dia harus pergi dari Bethlehem, dan mereka sampai di daerah Moab, mereka diam di sana, ya. Jadi Naomi ini pergi ke Moab. Nah, ketika sampai di Moab, maka Elimelek ini dia meninggal. Demikian juga kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Nah, Mahlon dan Kilion ini masing-masing mereka punya istri, namanya Ruth dan Orpa. Ya, mereka jadi antara mereka itu, mereka berdua ini, istri mereka bernama Ruth dan Orpa. Karena Mahlon dan Kilion ini meninggal, tadi yang meninggal siapa?
suami daripada Naomi, Elimelek meninggal, Mahlon anaknya Naomi juga meninggal, Kilion anaknya Naomi juga meninggal. Mereka sudah punya istri namanya namanya Ruth dan Orpa. Tinggal bertiga mereka ada di Moab, yaitu Naomi, Ruth, dan Orpa. Dari ketiga wanita ini ada seorang menantu yang setia kepada mertuanya, yaitu namanya Ruth. Ruth ini setia kepada Naomi. Saat itu Naomi bilang begini kepada Ruth dan Orpa, kedua anak mantunya, ya, kamu pulang saja ke orang tuamu gitu. Saya mau pulang ke Bethlehem gitu. Tetapi kedua anak ini tetap mereka tetap mau mengikuti ibu mertuanya. Ya, ketika di jalan mau pulang ke Bethlehem, Orpa rupanya dia pamit, dia tidak jadi ikut pada Naomi, tapi yang ikut adalah Ruth. Nah, betapa kita melihat di sini Ruth ini adalah seorang anak mantu yang setia, dan Allah sangat perhatikan orang-orang yang setia kepada Tuhan. Seperti Ruth ini, dia setia, padahal dia mungkin kalau secara manusia, untuk apa saya ikut bersama dengan Ibu Naomi? Ibu Naomi sudah tidak punya suami, siapa yang akan bekerja? Tentu dia bisa berpikir saya akan banting tulang untuk cari nafkah, untuk kebutuhan sehari-hari. Ya. Dan di sini kita melihat Ruth tetap ikut kepada Naomi, walaupun Naomi secara finansial, secara keuangan, Naomi sudah tidak punya apa-apa lagi. Siapa yang bekerja mencari uang? Suaminya Naomi juga, suaminya Ruth juga sudah tidak ada. Seharusnya mereka yang banting tulang cari uang, tetapi Ruth ini tetap setia. Dia ikut dengan mertuanya Naomi. Ya, kalau kita melihat di sini, kenapa Ruth itu bisa ikut dengan Naomi? Tentu dia ada pengalaman-pengalaman, ya, yang indah ketika bersama dengan Naomi. Ya, tentu dia melihat bahwa Naomi ini, mertuanya ini, dia itu menyembah Allah yang benar. Dia menyembah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya, dia merasa damai, dia merasa senang bersama-sama dengan Naomi. Ya, mungkin Naomi ini dia suka berdoa, ya. Mungkin Naomi ini baik kepada dia. Mungkin Naomi ini sifat-sifatnya ini patut ditiru, ya. Sehingga Ruth ini dia menjadi saksi hidup, saksi yang setia. Ya. Ruth ini menjadi saksi yang setia menyelamatkan hidup mereka berdua. Walaupun saat itu Ruth itu tidak punya tabungan, sudah habis semuanya, hartanya pasti sudah habis, tidak punya apa-apa, sehingga Naomi mau mengambil keputusan untuk kembali ke Bethlehem. Ya. Tetapi pada saat itu Ruth, dia hanya modalnya apa? Pengorbanan. Dia modalnya menjadi orang yang setia. Dia modalnya yaitu dia melihat saksi. Dia menjadi saksi yang setia karena dia menyaksikan. Apa sih saksi itu? Saksi itu adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa. Dan saya yakin dan percaya Ruth ini mengalami suatu peristiwa selama bersama dengan Naomi, bahwa Naomi itu adalah orang yang suka berdoa. Naomi suka memuji Tuhan, mungkin kepada Allah, mempersembahkan sesuatu kepada Allah yang hidup. Dan Ruth ini merasakan sesuatu kedamaian. Dia melihat, dia mengalami bahwa mertuanya ini menjadi contoh buat dia, sehingga dia tidak melihat lagi
Naomi punya uang berapa, ya. Nah, aku mau makan apa nanti kalau ikut Naomi. Dia tidak lagi melihat penderitaan yang ada di dalam di diri Naomi, ya. Tetapi apa yang dia lakukan, Ruth lakukan, itu adalah pengorbanan, ya. Sifat kesetiaan daripada Ruth ini mengandung pengorbanan sebenarnya yang dia harus lakukan pada saat itu ketika dia mengikuti ibu Naomi, ya. Demikian juga anak-anak, dalam kesetiaan kalian membuat tugas-tugas. Misalnya ibu guru memberikan tugas, bapak ibu guru memberikan diskusi dan kalian harus membuat tugas dan harus presentasi mungkin, dan kalian harus membuat PR dengan setia, ya, dengan penuh pengorbanan, tidak bersungut-sungut, tapi dengan sukacita. Mungkin kalian begini, percuma buat PR, kalau online begini pasti nilaiku bagus. Nah, tidak seperti itu. Mungkin kalian melihat tidak, mungkin kalian atau bahkan sebaliknya, kalian merasa nggak enak online, saya nggak mendapatkan apa-apa. Mungkin kita sekarang nggak mendapatkan apa-apa karena guru-guru mungkin tidak bisa maksimal dalam mengajar karena terbentur dengan sinyal yang mungkin putus-putus sehingga materi tidak tersampaikan dengan baik, ya. Mungkin sekarang kalian tidak melihat hal yang menyenangkan ketika kalian belajar online. Tetapi inilah kalau kita menjadi anak-anak yang setia, kita melakukan apa yang disuruh, diajarkan dengan penuh kesetiaan, maka ini menjadi hal yang tidak sia-sia. Inilah yang terjadi dengan seorang yang bernama Ruth. Ruth ini setia, dia mengikut kepada Naomi, ya. Ya, Naomi tidak punya apa-apa secara lahiriah, ya. Apa yang Ruth harapkan secara jasmani, secara keuntungan tidak ada sebenarnya. Tapi Ruth tetap setia mengikuti mertuanya Naomi. Sehingga apa yang Allah lakukan kepada Ruth? Allah melakukan hal yang luar biasa kepada Ruth. Allah memberikan belas kasihannya kepada Ruth. Ketika sampai di Bethlehem, mereka mulai mencari pekerjaan dan Ruth mulai bekerja di ladang Boas. Ternyata Boas ini perhatikan Ruth dan Ruth dibantu oleh Boas. Nah, sebenarnya ini Boas ini tidak kebetulan, dia juga sebenarnya saudara daripada Naomi. Dia adalah saudara dari Elimelek, ya. Dan Tuhan sudah atur begitu rupa, ya, sehingga akhir cerita ini Ruth ini menjadi orang kaya ketika dia menikah dengan Boas, ya. Ruth tidak tahu ketika dia bekerja di ladang Boas bahwa Boas ini adalah keluarga dari Elimelek, ya. Tetapi lambat kemudian Naomi katakan dia adalah keluarganya, dan semua Tuhan atur sehingga Boas ini dia mengasihi Ruth sehingga hidup mereka bahagia. Ruth ini adalah wanita dipilih Allah untuk menggenapi firman Tuhan, ya. Kita lihat di sini bahwa Ruth ini adalah wanita yang luar biasa dipakai Tuhan kalau kita melihat kesetiaan daripada Ruth. Demikian juga dalam kehidupan kita, ya anak-anak, kita harus menjadi anak-anak yang setia. Setia kita mengikuti kegiatan di sekolah, setia mengikuti ibadah tiap pagi, setia kita hadir walaupun butuh pengorbanan. Banyak pengorbanan yang harus kita kerjakan, harus kita lakukan, tapi ini semua tidak sia-sia. Ketika kita lakukan dengan sukacita, ketika kita lakukan dengan setia, anak-anak, maka Tuhan menyatakan kesetiaannya. Tuhan menyatakan belas kasihannya kepada kita. Itu yang dialami oleh tokoh Alkitab yang kita belajar pada pagi hari ini, yaitu seorang Ruth,
Ya. Rut saksi yang setia menyelamatkan hidup. Ya. Jadi Naomi terselamatkan. Dia tidak bekerja sendirian, dia tidak banting tulang sendirian, ya. Dikatakan di firman Tuhan di sini Amsal 14 ayat 25, saksi yang setia menyelamatkan hidup. Nah, anak-anak, ibu yakin dan percaya kalau kalian memiliki buah roh kesetiaan ini, maka kalian dapat menjadi saksi yang setia. Ketika kalian nanti besar, kalian bisa tercapai cita-cita kalian, maka kalian dapat membantu, kalian dapat membantu orang tua kalian dapat membantu keluarga, membantu sesama, ya. Dari keberhasilan kalian di kemudian hari, mungkin saat ini kalian tidak melihat sesuatu mau jadi apa kalian nanti di kemudian hari. Tapi kalau kita belajar dari Alkitab ini, saksi yang setia menyelamatkan hidup, ya. Kita ada pengharapan, ada kehidupan, bahkan kita dikatakan dapat menyelamatkan hidup orang lain, menyelamatkan hidup sesama kita ketika kita menjadi saksi yang setia, ya. Dikatakan di firman Tuhan ini selanjutnya, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah pengkhianat. Allah tidak ajarkan, Tuhan tidak ajarkan kita menjadi pengkhianat. Pengkhianat ini sangat bertolak belakang dengan kesetiaan. Ya, kita harus belajar menjadi orang-orang yang setia dari sekarang. Walaupun sekarang kita harus berkorban untuk orang lain. Kita harus berkorban untuk kedua orang tua kita, untuk adik-adik kita. Kalian harus, jika kalian memiliki adik, kalian harus menjadi contoh buat adik kalian, menjadi contoh buat kakak kalian, menjadi contoh buat orang-orang di sekeliling kalian. Dan itu semua butuh pengorbanan. Kadang-kadang mungkin kalian dibilang mungkin, wah kamu sok suci, biar saja, kamu sok bener, kamu tuh kuno dan lain sebagainya, kamu ketinggalan zaman. Tapi kita harus tetap melakukan firman Tuhan. Kita tetap harus berkorban. Biar saja orang berpikir seperti itu. Mungkin mereka tidak mengerti arti kesetiaan, ya. Biar saja orang menyembur-nyemburkan kebohongan, tapi kita tetap harus melakukan kesetiaan. Dan ketika kita melakukan kesetiaan, mungkin orang lain terberkati dengan kesetiaan kalian, dan kalian menyelamatkan hidup orang lain. Dikatakan di sini saksi yang setia menyelamatkan hidup. Jadi firman Tuhan pagi hari ini kita melihat tokoh Alkitab yang sungguh luar biasa, yaitu tokoh Alkitab yang bernama Rut. Rut ini setia pada mertuanya. Kalau kalian setia kepada ibu, banyak sekali orang yang setia kepada ibunya sendiri. Tapi kalau kepada ibu orang lain sangat jarang, pada mertua sangat jarang. Dan kita melihat di sini Rut dia sangat setia. Dia melakukan buah roh kesetiaan. Sehingga apa? Kehidupannya berhasil. Kehidupannya dipakai oleh Tuhan. Bahkan kehidupannya masuk dalam rencana Tuhan. Kalau kita melihat silsilah Tuhan Yesus, Rut dan Boaz menikah, punya keturunan semua. Dari keturunannya itu lahirlah Tuhan Yesus. Nah, inilah kita melihat rencana Allah buat orang-orang yang setia. Rut ini adalah orang yang setia. Biarlah kita masuk dalam rencananya Allah. Biarlah kita masuk dalam agendanya Tuhan. Agendanya Tuhan itu bukan rancangan yang mendatangkan kematian, maut, tidak. Tapi rancangan Tuhan itu mendatangkan kehidupan. Rancangan Tuhan itu adalah keselamatan buat kita semua. Ya, bahkan janji daripada firman Tuhan, rancangan-rancangan aku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tetapi ada rancangan yang memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Puji bagi nama Tuhan. Siswa-siswi penuai, biarlah menjadi siswa-siswi yang penuh dengan buah roh kesetiaan, yang dipakai oleh Tuhan, yang menggenapi rencana Allah, yang menggenapi agendanya Tuhan, masuk dalam penggenapannya Tuhan, dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Puji bagi nama Tuhan. Mungkin saat ini kalian harus berkorban,
Mungkin saat-saat ini kalian mengalami hal yang tidak mengenakan, tapi kalau kalian melakukan firman Tuhan, maka belas kasihan Tuhan itu akan datang untuk dinyatakan dalam kehidupan kita semua. Puji bagi nama Tuhan, anak-anak, mari kita tetap setia ya, tetap setia beribadah, melakukan kebenaran firman Tuhan, maka kita dapat dipakai oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan, supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang tidak suka akan hal kebohongan, tapi kami suka akan kesetiaan. Biarlah kami mau berkorban Tuhan. Kami sudah belajar tentang tokoh Alkitab, dan firman Tuhan katakan bahwa firman-Mu adalah ya dan amin. Kami yakin dan percaya firman Tuhan tidak pernah bohong, karena Tuhan mengajarkan kami untuk tidak berbohong, untuk tidak menjadi pengkhianat, tapi kami melakukan firman Tuhan, yaitu kami menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kesetiaan. Karena Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan belas kasihan. Terima kasih Bapa yang baik, saat ini kami melakukan tugas-tugas kami di sekolah dengan baik. Berkati guru-guru kami, berkati orang tua kami, berkati semua teman-teman kami, semua orang-orang di sekeliling kami. Biarlah nama Tuhan saja yang dipuji-puji, permuliakan melalui kehidupan kami. Kami dapat menjadi saksi dimanapun kami berada. Karena kami percaya ketika kami menjadi saksi, maka Engkau disenangkan. Kami akan menyelamatkan orang banyak. Kami akan menjadi orang yang dikasih oleh Tuhan, dan Engkau akan melihat kegenapan yang akan terjadi. Kami tetap setia sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami. Berkati Bapak pimpinan kami, Pak Presiden, Wakil Presiden, aparat pemerintahan tertinggi sampai terendah. Engkau berkati mereka semua. Orang-orang yang dalam bencana alam, banjir, gempa bumi, Tuhan, mereka yang berduka, hiburkan mereka, supaya mereka dapat melihat terang kasih-Mu juga ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk belajar, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat belajar anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Salam kesetiaan.